Halo guys, kembali lagi bersama saya Rio Fernando di Mulia Mas TV. Dan pada episode hari ini kita akan membahas 6 desain interior style yang paling sering, paling umum digunakan di Indonesia. Ya guys. Nah, karena desain interior style ini sebenarnya banyak banget macamnya, dan dari satu macam pun itu sebenarnya banyak banget variasinya. Jadi kita akan mengambil beberapa contoh aja yang paling sering atau paling sering kita lihat digunakan di Indonesia ya guys. Nah, hari ini memang kita topiknya agak sedikit melenceng dari lampu, karena kalau misalkan kita ngomongin lampu terus kan bosen ya guys. Nanti saya kehabisan konten kalau kontennya lampu semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang interior style design. Interior design, design interior style. Interior design style. Ya. Oke. Jadi yang pertama interior desain interior style yang paling sering digunakan di Indonesia adalah desain interior kontemporer. Ya, ini salah satu desain yang memang sekarang ini lagi trending-trendingnya ya guys. Kalau misalkan kalian lihat misalkan model-model kayak gini, ya lampu meja ini yang warnanya warna gold kayak gini, ini juga salah satunya masuk ke style desain interior kontemporer ya. Kontemporer itu berarti sementara ya guys. Kontemporer ini adalah desain interior yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita nggak perlu mencari furnitur di rumah itu yang harus serasi, satu warna, tapi malahan kontemporer ini menggunakan beberapa furnitur yang beda-beda style, beda-beda tekstur, dan beda-beda warna bahkan ya, seperti kalian bisa lihat di foto ya. Nah, keuntungan dari desain interior kontemporer ini, orang-orang jadi nggak cepet bosen ya, nggak cepet bosen yang pertama, dan kedua, furniturnya sangat gampang dicari ya. Jadi kalau kalian ke toko-toko ternama seperti dan lain-lain, itu kalian dengan mudahnya akan menemukan banyak furnitur yang menggunakan style kontemporer ini. Oke, dan desain interior yang kedua adalah desain interior Scandinavian atau Skandinavia. Ya, ini salah satu desain yang termasuk dalam kategori minimalis juga. Ya, seperti yang tadi, kontemporer juga sebetulnya agak-agak mengandung unsur-unsur minimalistiknya juga. Tapi Skandinavian ini lebih minimalis karena warna yang digunakan sebetulnya tidak terlalu banyak. Menggunakan warna-warna yang lebih soft ya, lebih netral, lebih monokrom biasanya disebutnya. Seperti contohnya warna-warna putih, warna-warna grey gitu ya. Nah, di desain Skandinavian ini juga biasanya digunakan tanaman-tanaman, terus unsur-unsur lainnya juga. Itu biasanya penggunaan bahan-bahan furniturnya itu biasanya ada yang terbuat dari kayu biasanya ya, seperti yang ada di gambar ini juga. Terus kalau kalian lihat kaki-kaki meja atau kaki-kaki kursinya ini yang lumayan unik, atau bahkan tiang lampu atau apa, itu biasanya tiang-tiang yang betul-betul tipis gitu ya, atau langsing gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri khas juga dari Scandinavian. Nah, salah satu keuntungan dari Scandinavian ini juga sebetulnya tadi hampir sama seperti kontemporer, ini tidak terlalu sulit untuk dicapai desain ini, karena yang penting dia stylenya konsisten, dia warnanya konsisten, bentuk-bentukannya konsisten, tidak terlalu banyak perubahan tekstur, perubahan warna, itu udah oke banget gitu ya. Dan desain ini menurut saya sangat menarik karena walaupun dia minimalis tapi tetap terasa mewah, nyaman kalau berada di rumah. Pokoknya oke banget deh. Ya, yang ketiga kita berlanjut ke desain vintage ya. Jadi desain vintage ini adalah desain yang menggunakan elemen-elemen atau unsur-unsur kejadulan, kekunoan gitu ya. Ya, ini cukup rame ya guys. Ini banyak banget unsur-unsurnya, elemennya, warnanya juga beragam. Walaupun dia masih agak-agak bersentuhan, warna-warnanya juga masih bagian dari satu sumber warna gitu ya. Tapi desain vintage ini membutuhkan keahlian ya, membutuhkan keahlian atau keterampilan untuk mencapai style ini. Karena style ini nggak gitu gampang ya guys. Ini salah satu kelemahannya, itu nggak terlalu gampang untuk dicapai ya. Tapi untuk orang-orang yang suka seni ya biasanya nggak harus satu style dan nggak harus matching banget, tapi memang seni yang mereka sukai ya juga nyambung-nyambung aja, sebenarnya bisa aja ya guys. Kalau desain vintage ini dari segi warnanya itu biasanya menggunakan warna-warna yang masih soft, masih halus ya, seperti misalkan warna-warna pastel, kuning muda, pink ya, abu-abu, krem gitu. Ya pokoknya desain vintage ini desain yang
menarik juga. Tapi kalau saya sendiri, saya tidak terlalu suka karena ini biasanya agak high maintenance ya. Harus orang-orang yang memang niat gitu ya, harus yang sering dirawat gitu, karena biasanya menggunakan barang-barang jadul juga itu barang-barang yang rapuh gitu ya, barang-barang yang gampang rusak kalau misalnya kita tidak berhati-hati ya. Tapi banyak juga sih sebetulnya barang-barang baru yang diproduksi yang menggunakan style vintage juga sebenarnya ada, tapi biasanya untuk style vintage ini kita pengennya barang-barang yang udah lama, memang udah diproduksi sejak lama, supaya kita bisa merasakan ada nilai keseniannya gitu guys, karena vintage ini all about art. Oke, lanjut ke desain keempat, yaitu desain minimalis ya. Seperti namanya minimalis, ini salah satu ciri khas atau prinsip yang dipegang oleh desain minimalis ini sebenarnya bukan dari penampilannya aja, tapi juga kegunaannya. Jadi untuk penganut desain minimalis ini biasanya tidak akan membeli furnitur-furnitur atau barang-barang yang dirasa tidak diperlukan ya, atau tidak ada kegunaannya di rumah ya. Jadi misalkan di rumah bisa duduk di lantai, ya udah nggak usah beli sofa gitu. Jadi desain minimalis ini lebih ke rumah yang nyaman, rumah yang berguna untuk kita, semua alat yang disediakan di rumah itu bisa difungsikan. Nah, tapi desain minimalis ini cocok banget difungsikan kalau misalkan rumah kita ini nggak terlalu besar atau nggak terlalu luas ya. Jadi nggak memakan tempat, kita masih punya banyak ruang gerak ya, tapi juga rumahnya tetap kelihatan nyaman. Yang kelima, kita lanjut lagi ke desain yang kelima, yaitu desain interior industrial. Industrial ini adalah salah satu aliran juga dari minimalis, tapi dia menggunakan unsur-unsur alamiah. Alamiah itu berarti maksudnya unsur-unsur kebumian, ketanahan gitu ya. Jadi warna-warna tanah, warna-warna yang memang pure alami gitu ya. Nah, kayak misalkan meja ini warna kayunya, coklatnya gitu. Nah, itu biasanya industrial menggunakan unsur-unsur seperti itu. Misalkan juga tembok yang hanya digunakan batu bata ya, nggak dicat lagi, nggak di apa-apain gitu. Itu biasanya juga menandakan satu ciri khas desain industrial. Nah, untuk desain industrial ini sendiri, kalau menurut saya ada kelebihannya, itu agak low budget ya. Kalau desain industrial itu tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mencapai look ini, penampilan ini. Tapi agak-agak serem ya kalau di Indonesia desain industrial itu kalau misalkan agak tua banget gitu ya. Unsur-unsurnya banyak yang kita pakai tuh masih tua banget gitu. Misalnya contoh batu bata tadi gitu ya. Itu jatuhnya kalau di Indonesia tuh agak serem, karena di Indonesia ini kayaknya banyak gitulah ya. Jangan disebut di sini, nanti saya didatangi ya. Oke, jadi kita langsung skip aja ya, karena nggak penting. Kita udah bahas tadi 5 desain ya. Sekarang desain yang ke-6, yaitu desain American Classic ya. Desain American Classic ya, ini kalau misalkan kalian pengen mencapai tujuannya adalah kemewahan di dalam rumah, ini cocok banget buat kalian desain American Classic ya. Kalau kalian lihat itu banyak unsur-unsur kemewahan, kayak contohnya bahan-bahan yang mewah, bahan-bahan yang mahal ya, kristal, lantainya batu marmer, dan pakai lukisan, terus dia pakai dalamnya ada mobil, dalamnya ada lift rumahnya, atau dalamnya itu ada museum, atau ada pameran dinosaurus ya. Pokoknya unsur-unsur kemahalan gitu, kemewahan itu biasanya ada di desain American Classic. Kalau kita lihat di sini biasanya barang-barangnya itu menggunakan warna-warna yang lumayan netral juga, lumayan lembut gitu ya, nggak banyak perbedaan-perbedaan warna. Kalaupun ada itu hanya sentuhan-sentuhan aja supaya ada sedikit warna di ruangannya, tapi tetap ada kesan mewahnya gitu ya. Pokoknya ini butuh uang yang cukup banyak lah ya untuk mendapatkan style ini, karena itu tadi dia memang unsurnya adalah kemewahan, jadi banyak barang-barang yang perlu dibeli ini, disediakan ini memang barang-barang yang cukup pricey atau mahal gitu ya. Tapi memang nggak semuanya mahal. Contohnya misalkan lampu kristal ya, di Mulia Mas ada banget ya lampu-lampu kristal yang mewah tapi terjangkau ya, karena kalau murah kualitasnya belum tentu bagus, ada harga ada kualitas ya, tapi sangat terjangkau lah kalau untuk di Mulia Mas ya. Jadi itu dia membahas tentang 6 desain interior yang paling sering digunakan di Indonesia guys. Kalau misalkan kalian suka
video-video kayak gini, kalian jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa komen di bawah kalian pengen lihat video apa sih selanjutnya yang dibahas oleh Mulia Mas TV. Ya guys, jangan lupa follow Instagram kita juga di instagram.com/mulyamas.id, atau Tokopedia kita tokopedia.com/mulyamaslighting, dan shopee.co.id/mulyamas.id. Oke, see you in the next video guys. Thank you.